Jangan libatkan orang ketiga dalam rumah tangga kecuali ahlinya. Jangan libatkan orang ketiga dalam rumah tangga kecuali ahlinya. Dalam kurung ulama. Tidak boleh siapapun masuk ke dalam rumah tangga Bapak Ibu kecuali alim ulama. Tidak boleh. Orang tua kah, mertua kah, apalagi teman. Aduh, sudah. Jangan libatin. Rumah tangga saya lihat yang sering kacau tuh, orang yang setiap orang datang rumahnya pasti mengubah sesuatu. Saya waktu awal-awal nikah punya pengalaman. Saya bilang sama istri saya, ini tembok rumah ini adalah rumah tangga kita. Saya pemimpin, kamu wakil saya. Keputusan di tangan saya. Salah, tidak sesuai hukum Allah, ingatkan. Benar, terapin. Jangan libatkan orang ketiga masuk ke sini. Karena di sini saya punya peraturan, keinginan, kamu juga punya keinginan. Keinginan kita yang kita satuin, bukan keinginan orang lain. Pernah satu waktu, istri saya tiba-tiba duduk sama saya terus ngobrol sama saya. Kak, gajinya pegawai fulan berapa? Ada pegawai saya di restoran, oh gajinya sekian. Si fulan berapa? Sekian. Si fulan berapa? Sekian. Sudah mulai tanya, ini 17 orang, satu-satu sudah mulai tanya, sudah 3 orang. Saya bilang sebentar. Kamu ini sudah ketemu siapa? Siapa yang sudah kamu temuin tadi? Kenapa kok tiba-tiba seumur hidup belum pernah campurin urusan kerjaan saya, kok sekarang malah mulai nanya gaji, mulai tanya ini? Rupanya ada tamu kami datang dari luar Jakarta, kemudian nginep di rumah. Terus orang ini, istri saya bilang, orang itu Kak yang bilang, katanya kita ini harus tahu semua yang berhubungan sama suami. Jadi akhirnya saya mesti tahu gajinya pegawai, penjualannya kakak berapa, segalanya lah. Saya bilang gini, saya setuju. Kalau kamu mau tahu semua saya kasih tahu. Tapi jangan salahin saya kalau kepala kamu pecah. Ini masalah saya sebagai laki-laki ini luar biasa. Nagih utang, ajabin pegawai, macam-macam, yang absen, yang datang, yang curang, macam-macam. Sekarang kamu ini enak sekali. Apa yang urusannya? Urusan kalau ngantuk tidur, lapar makan, sholat, urus anak-anak, mati masuk surga. Enak kan? Kenapa tambah program nih? Ibu-ibu ini udah apa tambah program nih? Capek-capekin diri. Wong tugas kita ada waktunya di dunia, kan gitu. Ternyata orang ketiga nih kalau masuk harus kita punya prinsip. Nggak boleh enggak. Bangun prinsip. Ada orang bisa mengubah rumahnya 7 kali warna rumahnya diubah. Gara-gara 7 orang tamu yang datang. Kenapa kok pakai warna putih? Gitu kan? Bagusnya ini warna biru. Ubah warna biru. Nanti besok tamu lain lagi datang, coklat. Pelimplang. Nggak bisa. Kenapa warna putih ya? Saya suka warna putih. Selesai. Ini rumah tangga saya kok. Kenapa sofa kamu begitu? Kenapa nggak beli sofa begini? Oh ini saya suka. Oh ini suami saya hadiahkan. Saya terima kasih sama dia, alhamdulillah. Dah. Jangan biarin orang itu masuk ke semua urusan kita. Ada orang memang subhanallah fudul gitu. Masuk ke rumah orang, lihat dapurnya, buka lacinya, macam-macam diperiksa. Apa ini? Gelasnya orang pecah sedikit, gelas kamu itu pecah. Loh, gelasnya orang, biarin aja. Oh dia memang begitu kan? Masa dia nggak tahu kalau gelasnya pecah? Pastilah dia tahu, gitu kan? Kontrol diri, jangan masukin. Kita ada ruang dalam rumah kan ada namanya ruang tamu, ada ruang keluarga. Tamu ya di ruang tamu. Ada urusannya masuk ke dalam-dalam. Ini masuk dalam kamar tidur suami istri. Sedangkan anak kita saja ada waktu dalam Islam boleh dia izin. Ada waktu tidak boleh dia izin masuk. Nggak boleh. Malam hari itu nggak boleh spontan-spontan main langsung anak-anak masuk. Ada larangan dalam Islam. Mungkin orang tuanya lagi lepas pakaian, mungkin nggak boleh. Apalagi tamu orang lain ini nggak boleh sembarangan. Di rumah tangga itu Bapak Ibu sekalian ada namanya wilayah haram. Wilayah yang haram nggak boleh orang lain masuk. Kamar tidurnya Bapak Ibu nggak boleh orang lain masuk. Tidak boleh, jangan masuk. Kita juga kalau punya anak-anak menikah jangan masuk di kamarnya anak kita, nggak boleh, jangan masuk. Itu betul-betul kamar mereka, mungkin berserakan, maaf pakaian dalam di sana, mungkin ada sesuatu yang memang hanya suami istri yang harus tahu, kan jadi masalah. Untuk apa ini? Nggak perlu. Gitu kan? Ini ada wilayah haram. Kecuali darurat sekali mungkin. Orang tua kita datang, butuh kamar mandi, ya.
kemudian mau masuk di kamar mandi, ada kamar mandi yang mungkin kamarnya beliau tidak ada kamar mandinya yang kita kasih, baik silakan di kamar, nggak masalah. Tapi kalau ini umum semua orang, ada orang subhanallah temannya semua tahu kalau bentuk kamarnya bagaimana. Ini saya sarankan jangan ya. Ya, ini bukan masalah sombong, bukan, tetapi memang tidak boleh. Orang ketiga ini kalau masuk, orang ini melihat dengan mata, dia berpikir dengan akal, dia punya telinga, kemudian dia juga punya kesenangan, ya, dia punya suka sesuatu, maka dia pasti nyampaikan apa yang dia suka. Ini berbahaya nih. Banyak ibu-ibu protes sama suaminya, minta gonta-ganti HP, gonta-ganti mobil, hanya karena temannya begitu, tetangganya begitu. Ini orang yang pelimplang, nggak ada tujuannya. Bahkan pernah saya temukan kasus ada rumah tangga ribut gara-gara tidak digantiin HP, padahal istrinya tidak ngerti bagaimana pakai HP baru itu. HP lama aja belum mengerti, cuma bisa SMS sama telepon. Yang lain belum tahu, terus mau ganti HP baru hanya karena gengsi. Perlihatkan orang. Kenapa ini? Untuk apa gengsi? Kita harus punya prinsip. Ini harus ditanamkan. Rumah tangga kita punya cara sendiri. Ini penting untuk diketahui agar jangan sampai sembarangan. Nah, orang-orang yang bisa kita ceritakan tentang permasalahan kita hanya ahlinya. Alim ulama, karena mereka akan memandu kita kepada jalan keluar agama. Banyak orang punya masalah rumah tangga, orang tuanya dilibatkan. Orang tuanya sendiri punya masalah rumah tangga. Ada banyak orang yang dilibatkan ibunya cerai sama suaminya. Gitu kan? Akhirnya dituntun anaknya cerai aja sama suaminya. Ikuti langkahnya dia. Banyak begitu. Bapak-bapak diminta panduan, dia tidak suka sama istrinya. Dia bilang sama anaknya, ceraikan aja. Ayah juga dulu ceraikan istri. Udahlah, nggak apa-apa. Kan jadi salah semua. Tapi kalau alim ulama beda. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, kan diingatkan. Harusnya begini, sabar, pertahankan, ini solusinya, ruqyah, ini, itu, macam-macam. Jadi harus yang terlibat orang ketiga. Ya, orang yang ketiga adalah para alim ulama. Dan inilah yang terjadi di kehidupan sahabat. Mereka kalau ada masalah, mereka langsung ya, menuju kepada Nabi SAW. Dan Nabi yang pecahin. Nabi SAW yang pecahin dalam masalah rumah tangga mereka.